pertama, berkatalah musannif nafa'anallahu bihi bi ulumi fid darain, bab yang ke-6 tentang rahasia daripada puasa. Bersabda Rasulullah sebagai bentuk menceritakan daripada Tuhannya ketika disebut qala Rasulullah hikayatan an rabbih, ini maksudnya hadis qudsi. Rasulullah berkata dalam sebuah hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalihah, setiap perbuatan baik itu bandingannya dengan 10 bandingan hingga 700 gandaan, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalas dengannya. Jadi salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad, digandakan amal kebaikan. Kalau umat sebelumnya satu perbuatan kebaikan dibalas 1, tapi umat Muhammad paling kurang dibalas 10. Malah bukan sebatas 10 sampai 700. Sabuk amal kebaikan dah bubut 700 balah, nah yang teruk 700. Kecuali yang hana tahu atau yang hana tepu dumnala balasan puasa. Karena puasa ni oleh Allah hanya kelun dan lun yang balah. Artinya urusan lung balahnya. Ana gepe-depe abak tanya, ana gepe-depu abak tanya dumnala ke balah dia Allah. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda bahawa dalam ibadat puasa, bau mulut orang berpuasa saja di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Artinya harus betul-betul be babah orang puasa, be sisa makanan. Beda be babah dengan be sisa makanan. Jadi nak tinggal boiting ke masjid laru ngigo yang ke be babah orang puasa, be ke masjid, be boiting yang bermurni be baba, yang atyab indallah daripada bau kasturi. Kemudian syaitan, kata Nabi, syaitan itu masuk dalam manusia melalui jalan darah. Maka agama memerintahkan kita untuk menahan lapar, untuk mempersempit aliran darah. Artinya nafsu syahwat kita membara ketika aliran darah lancar. Sebab dia lancar kan duha lancar. Termasuk membangkitkan hasrat nafsu seksual tanya. Maka ketika tubuh tanya tak tahan lapar dengan cara berpuasa, jadi aliran darah sedikit terganggu. Jadi jalur untuk tamang syaitan macet, ana lancar. Jadi cara tubjih dengan berpuasa. Maka karena itu Nabi pernah mengingatkan isteri beliau Aisyah, dawimi qar'a babil jannah, ketuk selalu pintu surga. Pintu surga you ketuk sabili Nabi ba Aisyah. Ya pintu rumah dah depan kita ketuk, pintu surga ngampu dah ketuk jaro antruk renong anak. Ni tayang li Aisyah bimaza gimana cara ada ketuk pintu surga. Berkali Nabi biljum, dengan menahanlah lapar, atau dalam bahasa lain kan puasa. Kemudian Nabi juga dipegang dalam hadis yang lain, seandainya laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani adam la nadharu ila malakutis sama, seandainya syaitan itu tidak berkeliaran di atas hati anak cucu Nabi Adam, manusia itu mampu memandang kepada alam malakut yang ada di langit. Tanya Yohana bergentayangan syaitan ba'ati itu nyan jid takalan alam malakut hana terhijab. Karena yang menghijab tanya handa takalan aras Allah, handa takalan alam-alam gaib, handa takalan kursi, handa takalan qalam, yang memandum adalah dosa dan syaitan yang menghijab tanya. Maka berpuasa adalah sarana untuk membantu manusia dalam rangka memecahkan syahwat. Kemudian hakikat daripada puasa itu adalah menahan diri daripada menyampaikan sesuatu ke dalam rongga. Artinya menyampaikan sesuatu, kata-kata sesuatu bila diterjemah dalam bahasa kita, apapun benda bentuk fisik yang baik angin, apapun benda yang ada wujud fisik, itu disebut sesuatu. Ketika sampai dalam rongga membatalkan puasa. Kapten bat ngejungkir penyum, nyo sesuatu yang ada wujud fisik, nyo damang lang rongga penyum, berarti puasa. Itu bahagian nak puasa bu guna.
jungkai penyung lagai. Kan bu yang bergahanan. Sesuatunya apapun yang wujud fisik. Yang hana wujud fisik lagi angin, asap, hana wujud fisik. Hana upu. Culak dengan jungkai penyung atau tisu, hana melumpak katan buat bala-bala tisu jungkai penyung melazat dia buat jungkai. Yang batal puasa. Anian pulam purih. Hana macam barang kapu mentang ati nama itamang lang rongga terbuka telinga, mulut betul bak kerongkongan gede, hidung, yang mata agak hana terbuka. Yang bisa membatalkan puasa. Termasuk asap rokok bahkan. Asap rokok batal puasa karena nain lang asap rokok. Bukti asap rokok nain, aci ne tarik asap rokok ne pru bak gapa putih. Pasti akan berwarna kuning. Yang tanda lang asap nain. In yan na nikotinan in ji. Nangnya yai tamong lam rongga tanya wate tahirup. Maka ulama berfatwa menghisap rokoknya membatalkan puasa. Tapi menghisap yang sampai itamong lam rongga. Tuna tarik eno tefu ne peliu yan apu. Tapi tempat itamong dalam. Tu bacup nanti pu je dah peliu kan. Nah, napu tambah lagi rasa makanan puasa saya beun amati puasa api makruh. Jo makanan pedu balidah. Lidah pastikan tapi biasa merasa dia rasa makanan yang ada tahun. Maka rusak puasa dengan makan dan dengan minum dan dengan su'ud. Su'ud ini bahasa kitab sa'ud bari. Sabah wazan rasul sa'ud. Sesuatu yang dituang dalam hidung sehingga sampai ke otak, apakah obat ataupun bukan. Memasukkan benda dalam lubang hidung atau mensemprot dalam lubang hidung, nasal spray kan, mensemprot dalam lubang hidung yang dapat membatalkan puasa. Dalam bahasa Arab kan sa'ud ngenta. Sa'udnya berarti dalam medis berarti menggunakan nasal hidung. Dan pertama cairan menggunakan hidung, yang ke nasal, yang menggunakan mulut, ke oral. Yang mana dah? Betul. Yang kan betul kan? Lain jurusan pak. Wal huknah juga bisa merusak puasa. Huknahnya injeksi, suntik. Huknah ada dijelaskan li tungkuino mudawah bi idkhal dawa as-sa'il fit dubur. Mengobati dengan memasukkan obat yang cair dalam dubur. Pataikan lah. Yang culuk dalam dubur lagi. Pada? Dul kolak nan merek nan datang apa? Wah? Sup. Culuk atanyan ubat dalam dubur untuk lancar proses proken BAB ya. Yang kun dalam bahasa Arab huknah. Tapi di sini dimaksud bukan hanya sebatas memasukkan melalui lubang dubur. Waktu telaku al-yauma Ayub, mana kitab Nasima Ayub, digunakan lafaz huknah hari ini kepada memasukkan obat dengan wasitah injek. Daktian menekan atau injek. Apakah melalui jalur dubur atau jalur kulit? Maka menyuntik melalui jalur kulit, nakilah ulama menyo yang tak suntiknya ken obat-obat yang memiliki kekuatan sama seperti asupan makanan, hana pupu. Nakilahnya suntik walau hana batal puasa, nakilah ulama nanti. Memang sebahagian ulama berpendapat suntik melalui pori kerana anggap ken rongga terbuka han batal. Tapi sebahagian ulama bila yang disuntiknya obat atau cairan yang memiliki asupan sama seperti makanan, agak impuls dah naik pada bulan euro. Tapi kerana yang diimpusnya glukos mengandung asupan sama lagi makanan, nak pendapat ulama batal puasa. Tapi nak pendapat yang berah nak batal. Yang tanya diimpus dalam bulan Ramadan lebih baik untuk ihtiyat qada puasa yang tinggalnya. Kalau nak sebahagian ulama berah nak batal. Kampung ya. Dan han batal puasa dengan melakukan berpanti. Pantian mubetik kan saja. Betiknya berarti cok darah kuto ba ulai, yang bekam cok darah kuto ba tubuh.
yang tamu betik dan tamu bekam yang hamba tu puasa. Demikian juga cok darah donor PMI yang hamba tu puasa. Iktihal pakai cilak hamba tu puasa. Memasukkan perkenan purih ataupun logam dalam ihlil lubang zakar yang juga hamba tu saya baik berau dalam, dan dalam telinga saya baik tamang dalam batas yang ada luar naupu baik tamang dalam, kecuali menetes dalam telinga barang yang bisa sampai kepada misanah yang radang pada kandungan kemih, bukan pertamang rat telinga, pertamang rat lubang zakar, truk tetesan air kedih bak radang kandungan kemih yang kaji kebaca puasa. Ni hana truk hana baca. Adapun yang masuk tanpa kasat lagi debu bak jalan. Daya bak jalan dengan ada berhabangan lewat motor pupa abe kita menglang rongga abe yang gepemah baca puasa, dan terdahulu lalat ke dalam rongga pada berhabai ipa lalat tapi berita menggeroi baik tak berdamang idayo yang mutun bak lidah je taludah tapi han taludah taud hang baca puasa. Ni damang geroi nak upu han betul. Memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung bila tidak berlebihan han baca puasa. Dan makan di waktu siang dalam keadaan menduga telah masuk waktu berbuka padahal masih sore, nyata masih sore, yang bisa membatalkan puasa. Makan dan minum dalam keadaan lupa tidak batal puasa. Dia anggapnya rezeki. Tapi menantingat berhenti je. Biar bantingat tanggung tak ikan pengan tu. Istikaknya berupaya untuk muntah. Cilok jarolah bah mangat muntah. Atau terbayang hal-hal yang menjijikkan mangat muntah yang membatalkan puasa. Muntah secara mendesak tanpa upaya dari tanya, ya betul. Jadi pertanyaan, kira orang biasa mabuk darat atau geek motor, gecum BAC muntah. Geek motor dalam keadaan puasa dan yakin ke pasti muntah. Ya ibadah puasa. Jawapan dia miwate geek nakasat mangat muntah. Betul. Miwate geek hana tiyala hana gekasat mangat muntah walau kebiasaan nyan muntah. Ya betul. Sebenarnya contoh ji. Yang Honda nak be we motor undang muntah. Nah urang bakat je Honda hang ngetim. Dari motor undang. Kupun dari motor muntah. Nyam muntah berarti puasa. Tapi yang motor kupun dari motor alah hang budaya lain. Man muntah man. Oh ke doa be muntah. Si anak kasak yang tu muntah. Kebetulan muntah. Apa na urang mi hantam biasa motor, pulang motor masih kurku ya muntah. Na urang menan. Yang menyo kaji keadat yang motor muntah, menyo hana maksud untuk bermuntah, yang batal puasa. Punya maksud untuk memutah, batal mutah batal. Kan? Kemudian melanggar dalam ibadat puasa yang nak wajib bayar kafarat cuman sabuh pelanggaran sebagai jima. Berhubungan suami isteri di siang bulan Ramadan yang wajib kafarat. Mio selainnya hana wajib. Cara ji, cara melanggar. Cara melanggar agar baik gugut baik kena kafarat. Ni buka puasa dengan bulan ni leh. Baik langsung nyan. Bom. JBI leh. Le JBI enggak batal puasa. Berarti dia puasa orang enggak batal. Hubungan suami isteri nyan dosa mentang tapi hana kena apa? Kafarat ni. Tapi yang buka langsung ngatayan yang kena apa? Kafarat. Adapun batal puasa dengan sebab yang lain seperti onani, makan, minum dan sebagainya yang hana wajib apa? Kafarat, wajib qada. Kemudian puasa ada 3 tingkatan yang perlu juga kita bahas supaya punya niat untuk meningkatkan kualitas puasa agar tidak sama dari tahun ke tahun. Pertama puasa umum, puasa khusus, puasa khawas. Puasa umum puasa tengerah. Puasa khusus bukan hanya tahan makan dan minum tapi menahan seluruh anggota tubuh daripada maksiat kepada Allah. Yang puasa khawas. Jaga mata, jaga pendengaran, jaga lisan baik marid.
ada yang kotor ataupun menggunjing orang. Nyo puasa kawasul kawas nyo tingkatan tertentu. Artinya hati kita tidak pernah satu saat pun berpaling kepada selain Allah. Ini hanya orang-orang pilihan. Yang sanggup katanya upayakan tingkatan kedua puasa kawas. Yang nak jalan untuk tingkatkan. Dia tatun anggota tubuh baik maksud. Baik galak memandang, baik dah pelalai puasa dia teput. Yang insyaAllah kaid dapat tingkat ke puasa kawas. Kemudian salah satu adab berpuasa hanggebi pula pajuh makanan halu. Baik balas dendam. Yang halu mana boleh beralih ha. Dum yang halu geyu jaga karena umpang yang paling gepengeh oleh Allah tak pupunuh umpang perut. Pupunuh umpang perut dengan makanan halu sampai ulak payah sintop yang paling bengeh Allah apa. Dan salah satu adab pada tanya berpuasa, getanya berasa bimbang puasa tanya antara diterima atau tidak. Baik sok-sok yakin diterima. Dan baik pesimis kepada hang diterima, tapi 50-50. Pura terima Tuhan, pura terima Tuhan. Jadi dengan rasa bimbang lagi yang sabar yang membuatnya punya niat untuk meningkatkan kualitas ibadat puasa tanya. Mungkin yang mentang sebagai program pelajaran singkat untuk mengingatkan kembali adanya menjelang dalam Ramadan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan kali ini Allah beri kekuatan dan maunah bantuan kepada kita yang mandum agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas ibadat kita berlebih daripada ibadat-ibadat puasa yang